Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan semuanya baik, semuanya sehat. Keluarga di rumah juga sehat semua. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Pak Mual sudah menyampaikan dan menjelaskan tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Untuk pembelajaran kali ini Pak Mual akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh. Untuk kelas 8 pada semester 2 ini, untuk bab ini Pak Mual akan bagi dua part. Part yang pertama, Pak Mual akan menjelaskan tentang pengertian ibadah haji sampai rukun haji. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Amin. Anak-anak, sebelum Pak Mual menjelaskan tentang pengertian atau ketentuan-ketentuan dalam ibadah haji, perlu Pak Mual menyampaikan kompetensi dasar berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 183 pada KD 3.6, yaitu menganalisis ketentuan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan, memperagakan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan haji dan umroh. Nah, sedangkan untuk teknis penilaian seperti minggu-minggu sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, Pak Mual tetap akan menggunakan tes tulis dan penugasan. Baik anak-anak, pertama yang ingin Pak Mual sampaikan adalah mengenai perjalanan ibadah haji, di mana perjalanan ibadah haji di Indonesia itu dibagi dalam dua gelombang. Ada yang berangkat pada gelombang pertama, ada yang berangkat pada gelombang kedua. Untuk ibadah haji pada gelombang pertama itu biasanya mengawali pemberangkatan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji. Jamaah haji berangkat dari Bandara Juanda, kemudian langsung menuju ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Kemudian setelah dari Jeddah, jamaah haji dilanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Di Madinah jamaah haji melaksanakan ziarah. Kemudian pada menjelang pelaksanaan ibadah haji, jamaah haji menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk jamaah haji yang berangkat pada gelombang kedua, biasanya berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju langsung ke Bandara King Abdul Aziz, kemudian menuju Mekah. Itu perbedaannya. Kalau gelombang pertama diawali ibadah di Madinah, kemudian dilanjutkan di Mekah. Sedangkan untuk gelombang kedua langsung ke Mekah. Baik anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran pada bab haji ini Pak Mual akan menyampaikan terkait dengan pengertian dalil-dalil wajib haji, kemudian syarat wajib haji sampai pada rukun haji. Berikutnya pengertian haji. Pengertian haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian
berikutnya hukum dan dalil ibadah haji. Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya, untuk syarat wajib haji adalah satu, beragama Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, berakal sehat, memiliki akal yang sehat, artinya tidak gila. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, istitoah atau dalam arti mampu. Yang terakhir, syarat wajib haji adalah bagi wanita harus ada muhrim atau ada mahram. Anak-anak, yang dimaksud dengan istitoah itu meliputi atau mampu itu meliputi sehat jasmani. Yang kedua, ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ada kendaraan. Yang keempat, aman di perjalanannya mulai berangkat sampai pulang. Anak-anak, untuk berikutnya rukun haji. Rukun haji definisinya adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan salah satu saja, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulang lagi pada waktu yang lain atau pada tahun-tahun berikutnya. Pak Mu'al akan menjelaskan rukun haji itu mulai dari ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Satu persatu Pak Mu'al akan mencoba untuk menjelaskan. Yang pertama adalah pakaian ihram. Pakaian ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus dengan memakai atau mengenakan pakaian ihram. Untuk pakaian ihram bagi jamaah laki-laki itu hanya terdiri dari dua helai kain, yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Sedangkan untuk jamaah haji perempuan itu harus menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Wukuf di Arafah. Wukuf ialah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya anak-anak, tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian untuk sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun dalam pelaksanaannya untuk sa'i itu ditandai oleh lampu hijau, di mana ketika pada batas lampu hijau yang pertama, jamaah haji itu harus berlari-lari kecil. Setelah melewati lampu hijau yang kedua, jamaah haji boleh berjalan seperti biasa. Kemudian tahallul. Tahallul adalah melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai, atau bisa dengan mencukur semuanya. Artinya semua rambut dicukur gundul. Itulah anak-anak untuk pelaksanaan atau pembelajaran untuk pertemuan yang pertama bab haji ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat atau mampu untuk memahami seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji, utamanya yang sudah Pak Mual sampaikan itu terkait dengan pengertian, hukum, dalil, syarat wajib, dan rukun haji.
Untuk berikutnya anak-anak, Pak Mu'al akan menyampaikan tentang wajib haji. Untuk itu anak-anak bisa buka buku literatur yang lain untuk memudahkan pembelajaran Pak Mu'al berikutnya. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan atau pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Mu'al akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.